Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Widayanti, CKB Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Pamotan, Kabupaten Rembang. Pada hari ini saya akan melaksanakan kegiatan praobservasi dengan rekan sejawat saya, Bu Nurul Fitria, yang mengajar kelas 10. Nah, selamat pagi Bu Nurul. Selamat pagi Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke. Terima kasih Bu Nurul. Pada pagi hari ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi yang nantinya kegiatan ini saya lakukan sebelum saya melakukan observasi di minggu depan, Bu Nurul. Observasi tujuannya adalah untuk melihat, mengamati, dan nanti mengevaluasi proses pembelajarannya Bu Nurul di dalam kelas nanti. Nah, praobservasi ini saya lakukan adalah gunanya untuk itu Bu, agar jenengan bisa persiapan, nanti bisa percaya diri dan siap untuk melakukan aktivitas dalam mencerdaskan anak-anak bangsa. Nah, sebelumnya saya ingin itu Bu, melakukan pertanyaan-pertanyaan lebih dulu dengan jenengan. Kira-kira nanti materi apa yang akan jenengan sampaikan atau benar sampaikan kepada anak-anak? Untuk waktu minggu depan, kebetulan akan sampai materinya pada kelas 10 keselamatan kerja di laboratorium, sama pengenalan alat bahannya. Oh gitu, berarti nanti mengampu kelas 10 ya Bu ya. Nanti kelas 10 dan akan ada pengenalan alat-alat lab, berarti mengenal tentang K3-nya ya di laboratorium itu. Nah, tujuannya apa Bu kira tujuan pembelajarannya nanti? Tujuannya yang pertama mengidentifikasi, kemudian mendemonstrasikan alat-alat laboratorium, kemudian yang kedua adalah bisa menjelaskan keselamatan kerja di laboratorium itu sendiri. Gitu. Lalu bagaimana Bu area pengembangan yang ingin Bu Nurul berikan? Itu tentang misalnya pengembangan di bidang apa gitu? Pengembangan yang sekiranya nanti akan diberikan itu yang pertama tentu dari segi kognitifnya, kemudian saya mau mengembangkan di bidang psikomotorik. Jadi nanti di sana bisa didapatkan dua keterampilan Bu. Ada satu keterampilan yang psikomotorik, kemudian yang kognitifnya juga dapat. Baik Bu Nurul. Nah, nantinya berarti Bu Nurul menggunakan strategi pembelajaran apa? Ada strategi, ada metode, ada model, dan juga alat peraga atau alat bahan yang Bu Nurul persiapkan untuk pembelajaran minggu depan. Untuk strateginya ini masih saya rancang, jadi strateginya mungkin saya pembelajarannya berdiferensiasi. Jadi nanti campur dengan modelnya pakai, insya Allah pakai PBL, problem based learning ya Bu ya? Iya, problem based learning, tapi nanti juga ada prakteknya. Praktek secara sederhananya. Jadi nanti kan ketika pengenalan siswa itu saya kenalkan terlebih dahulu, nanti medianya pakai YouTube dan media secara langsung. Kemudian anak-anak saya ajak ke lab untuk melihat secara langsung, untuk mempraktekkan atau paling enggak anak-anak tahu
oh bentuknya seperti ini dan bisa memegang, sehingga nanti kan terjembatani yang gaya belajarnya kinestetik, visual maupun auditori. Sedikit-sedikit tapi semoga bisa membantu anak-anak dalam memahami materi. Begitu ya, benar. Memang benar di kurikulum Merdeka ini memang kita sebagai guru memang harus banyak menggali ya, menggali dalam artian segala yang ada dalam diri murid itu bisa dengan tadi pembelajaran berdiferensiasi yang guru sendiri menyediakan berbagai konten, nanti yang berbeda-beda ada konten ya, sehingga produknya berbeda-beda. Baik Bu Nurul, kira-kira nanti kapan Bu Nurul itu laksanakan, waktu, jam, dan kelas berapa? Karena kelas 10 saya rasa kan banyak ya Bu ya, nanti ya nanti ada di bisa lebih menspesifikkan Bu Nurul di hari apa tanggalnya? Kelas 10-nya hari Selasa. Hari Selasa, hari Selasa tanggal berapa ya Bu? Ya, nanti tanggal menyesuaikan. Tanggal menyesuaikan hari Selasa besok jam ke-8, jam ke-8 sampai ke-8. Iya, itu kelas berapa Bu? Kelas 10-8. Oh, enggak. Ya, berarti besok hari Selasa jam ke-8 jam ke-6 saya jamnya 6.78 ya, ada 3 jam ya Bu ya. Berarti nanti hari Selasa jam 6.78 di kelas 10.8. Oke. Insya Allah nanti Bu, besok pada waktu itu saya akan mendampingi jenengan di kelas atau di lab untuk mengikuti nanti melakukan observasi akademik ya, observasi akademik, dan nanti saya dalam observasi itu nanti akan mengamati, kemudian mengevaluasi dan melakukan catatan-catatan kecil ya, yang nantinya akan saya sampaikan setelah nanti observasi selesai. Kemudian itu Bu Nurul, nanti setelah observasi itu ada pasca observasi. Jadi kita bisa bertemu lagi, bercakap-cakap, saya Bu Nurul sama didampingi oleh pengajar praktek saya. Nanti Pak Hasan akan rawuh untuk mendampingi dalam pasca observasi. Nah begitu Bu Nurul. Nah kira-kira setelah kita ngobrol-ngobrol ini Bu Nurul, apa yang bisa Bu Nurul dapatkan dari obrolan singkat kita pada pagi hari ini? Yang saya bisa dapatkan mungkin tiap satu saya bisa lebih persiapan untuk mengajarnya, untuk materinya. Kemudian yang kedua mungkin lebih ke dapat ilmu baru lagi Bu. Jadi kan tadi kita berbincang tentang masalah strategi pembelajaran, kemudian bagaimana kita mengatasi siswa dalam kondisi kurikulum Merdeka saat ini, di mana kurikulum Merdeka kan baru untuk kita sendiri, jadi kelas kita 11, juga itu baru jadi kita sendiri juga masih meraba-raba bagaimana penerapan yang baik di dalam kelas. Nanti juga kan jenengan ikut saya ke dalam kelas, mungkin ada saran-sarannya, saya sangat menerima apapun sarannya Bu. Jadi untuk pengembangan selanjutnya akan jadi lebih baik. Nanti ada evaluasi, refleksi, begitu ya Bu ya. Ada umpan balik, jadi itu kita bisa akan menjadi lebih baik ya. Begitu Bu Nurul, terima kasih waktunya. Nanti kita sampai ketemu lagi di minggu depan. Monggo jenengan bila melaksanakan tugas kembali. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nurul. Demikianlah percakapan kami praobservasi antara saya sebagai supervisor Dian Widayanti dengan teman sejawat saya Bu Nurul Fitria, dan kami akan bertemu kembali di ruang kelas atau bisa di ruang laboratorium nanti sesuai dengan jadwal pada hari Selasa jam ke-6.78 di kelas 10.8. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin ya. Karena musimnya sudah terlalu panas. Ya, kemarau. Semoga selalu sehat. Banyak juga yang terkena penyakit karena tidak tahan dengan panasnya. Semoga selalu semangat belajarnya meskipun ketemu kimia pada jam-jam lapar siang hari. Oke,
Sebelumnya saya absensi terlebih dahulu kelas 10 8. Tanggal berapa, Cah? 12. Kemarin berapa? Terlalu bersemangat Adi Saputra. Wong belum kok. Ahmad Ainun Najah. Kenapa Najah? Alasan? Di buku paket ya adanya. Ayo yang bawa siapa? Oke, kita akan belajar tentang materi keselamatan kerja di laboratorium. Kalau kemarin kita belajar tentang pengenalan apa itu hakikat ilmu kimia, kemudian tentang cabang-cabangnya, kemudian tentang metode ilmiah. Sekarang kita belajar tentang keselamatan kerja di laboratorium. Sebelumnya ada yang masih ingat tentang hakikat ilmu kimia itu apa? Yo, ada yang masih ingat? Siapa? Ya, angkat tangan ya. Ya. Jangan lupa sebutkan nama dan nomor absen setiap menjawab. Sambil membaca tidak apa-apa, lama-lama kan jadi lebih tahu, hafal. Absen 14. Hasna ya. Apa? Oke, hakikat ilmu kimia itu mempelajari tentang satu, susunan materi, yang kedua, struktur materi, kemudian sifat-sifat materi, serta adanya perubahan suatu materi. Kemudian kita lanjut, tadi mengulas sedikit ya. Oke, hari ini kita akan belajar yang pertama mengidentifikasi serta mendemonstrasikan penggunaan alat-alat laboratorium. Jadi kalian nanti akan mengenal namanya laboratorium kimia. Sebelumnya berarti harus tahu alat-alatnya, kemudian dapat memahami dan menerapkan keselamatan kerja di laboratorium. Jadi kalau kalian tahu kan kimia itu kadang identik dengan laboratorium atau percobaan ilmiah atau praktikum. Nah sebenarnya kita sendiri ketika praktek itu membantu mengkonkretkan konsep-konsep kimia itu sendiri. Jadi kenapa adanya praktek? Karena untuk membantu kita mengkonkretkan konsep-konsep yang sudah kita pelajari, sehingga kalian yang punya gambaran awal itu sudah bisa, oh ini misalkan reaksi kimia itu yang seperti ini. Nanti akan jadi lebih paham lagi ketika akan dilakukan praktikum. Nah, sebelum kita masuk ke laboratorium, maka ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Contohnya misalkan di sini kita harus mengenal alat-alat laboratorium dulu. Kenapa kita harus kenal? Kalau kita tidak kenal kan maka kita tidak tahu perlakuannya bagaimana. Kemudian bahan-bahan yang ada di laboratorium, bagaimana perlakuannya, maka kita harus kenal terlebih dahulu. Nah, silakan diamati dulu, kira-kira peristiwa apa ya? Kebakaran. Kebakaran di mana? Apa? Yang pojok itu kalau bicara nggak kedengeran ya, Cah. Bu Nurul di pojok sini, kalian di pojok sana nggak kedengeran. Kebakaran di mana? Gambar yang pertama itu gambar apa itu? Koperasi. Apotek koperasi. Kemudian apa lagi?
Laboratorium. Kemudian tempat yang dipakai apa? Obat. Apa? Sunat. Kok ada sunat ini lho, Cah? Oke, ini merupakan contoh dari kebakaran yang ada di laboratorium baru-baru ini di Undip. Tahu Undip? Tahu ya? Ya, betul sekali, Universitas Diponegoro. Nah, kebakaran ini terjadi pada laboratorium teknik kimianya. Jadi di sana ada kebakaran laboratorium. Kira-kira kenapa kok bisa terjadi kebakaran? Salah memasukkan bahan. Terus, kok tahu bisa salah? Mungkin saja, Bu. Tidak sesuai caranya. Oke, nanti kalian akan membahasnya kenapa kok perlunya keselamatan kerja di laboratorium. Jadi sehingga kalau di lab itu kalian aman, nyaman, dan bisa praktek dengan baik. Nah, itu perlu adanya pengenalan bahan, pengenalan alat. Supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang laboratorium, Nurul hari ini akan membentuk beberapa kelompok untuk kita melakukan diskusi, menggali informasi tentang bagaimana keselamatan. Di buku paket ya, adanya. Ayo yang bawa siapa? Oke, kita akan belajar tentang materi keselamatan kerja di laboratorium. Kalau kemarin kita belajar tentang pengenalan apa itu hakikat ilmu kimia, kemudian tentang cabang-cabangnya, kemudian tentang metode ilmiah. Sekarang kita belajar tentang keselamatan kerja di laboratorium. Sebelumnya ada yang masih ingat tentang hakikat ilmu kimia itu apa? Ya, ada yang masih ingat? Siapa? Ya, angkat tangan ya. Ya. Jangan lupa sebutkan nama dan nomor absen setiap menjawab. Sambil membaca tidak apa-apa, lama-lama kan jadi lebih tahu, hafal. Absen 14. Hasna ya. Apa? Oke, hakikat ilmu kimia itu mempelajari tentang satu, susunan materi, yang kedua, struktur materi, kemudian sifat-sifat materi, serta adanya perubahan suatu materi. Kemudian kita lanjut, tadi mengulas sedikit ya. Oke, hari ini kita akan belajar yang pertama mengidentifikasi serta mendemonstrasikan penggunaan alat-alat laboratorium. Jadi kalian nanti akan mengenal namanya laboratorium kimia. Sebelumnya berarti harus tahu alat-alatnya, kemudian dapat memahami dan menerapkan keselamatan kerja di laboratorium. Jadi kalau kalian tahu kan kimia itu kadang identik dengan laboratorium atau percobaan ilmiah atau praktikum. Nah, sebenarnya kita sendiri ketika praktek itu membantu mengkonkretkan konsep-konsep kimia itu sendiri. Jadi kenapa adanya praktek? Karena untuk membantu kita mengkonkretkan konsep-konsep yang sudah kita pelajari, sehingga kalian yang punya gambaran awal itu sudah bisa, oh ini misalkan reaksi kimia itu yang seperti ini. Nanti akan jadi lebih paham lagi ketika akan dilakukan praktikum. Nah, sebelum kita masuk ke laboratorium,
maka ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Contohnya misalkan di sini kita harus mengenal alat-alat laboratorium dulu. Kenapa kita harus kenal? Kalau kita tidak kenal kan maka kita tidak tahu perlakuannya bagaimana. Kemudian bahan-bahan yang ada di laboratorium, bagaimana perlakuannya. Maka kita harus kenal terlebih dahulu. Nah, silakan diamati dulu. Kira-kira peristiwa apa ya? Kebakaran. Kebakaran di mana? Apa? Yang pojok itu kalau bicara nggak kedengeran ya, Cah. Bu Nurul di pojok sini, kalian di pojok sana nggak kedengeran. Kebakaran di mana? Gambar yang pertama itu gambar apa itu? Koperasi. Apotek. Apotek koperasi. Kemudian apa lagi? Laboratorium. Kemudian tempat yang dipakai apa? Obat. Apa? Sunat. Kok ada sunat ini lho, Cah? Oke, ini merupakan contoh dari kebakaran yang ada di laboratorium baru-baru ini di Undip. Tahu Undip? Tahu ya? Ya, betul sekali, Universitas Diponegoro. Nah, kebakaran ini terjadi pada laboratorium teknik kimianya. Jadi di sana ada kebakaran laboratorium. Kira-kira kenapa kok bisa terjadi kebakaran? Salah memasukkan bahan. Terus, kok tahu bisa salah? Mungkin saja, Bu. Tidak sesuai caranya. Oke, nanti kalian akan membahasnya kenapa kok perlunya keselamatan kerja di laboratorium. Jadi sehingga kalau di lab itu kalian aman, nyaman, dan bisa praktek dengan baik. Nah, itu perlu adanya pengenalan bahan, pengenalan alat. Supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang laboratorium, Nurul hari ini akan membentuk beberapa kelompok untuk kita melakukan diskusi, menggali informasi tentang bagaimana alatnya, kemudian ada yang fungsinya. Kemudian di situ rumpang, berarti silahkan diikuti contohnya yang nomor 1 diisikan. Berarti kalau gambar ya kalian gambar. Bu, gambarnya jelek nggak apa-apa, gambarnya sesuai dengan kreativitas kalian, ya. Tapi dicari yang betul bagaimana gambarnya ya. Ada pertanyaan lagi? Ya. Langsung digambar di kertasnya, di tabelnya. Berarti gambarnya nggak perlu gede 1 halaman, nggak usah. Itu nggak usah diisi, berarti kan ini ditanyakan kan alat-alatnya apa aja, isinya di sini. Ya. Di Google ada, di buku paket ada. Coba dicari. Google aja nggak apa-apa. Kalian nggak ada buku paket? Nah, kalau mau cepat ya ngisinya, ini dibuka, jadi temennya kan nggak nganggur semua. Kalau kamu yang ngisi 1, ya nanti lama, ya kan? Tanyanya kan banyak. Nah, dibagi aja satu-satu. Oh, ini benar ya? Ini kan diberi contoh nomor 1, berarti yang lainnya mengikuti. Ini berarti gambar gelas kimia. Gelas kimia fungsinya apa? Kalau mau cepat boleh. Kalau mau cepat dibagi aja. Jadi per anak ada yang kan pertanyaannya banyak. Copot. Lah ya dicopot. Ya.
Copot aja. Kalau satu yang itu enggak ini. Cari di Google nggak apa-apa. Kayaknya di LKS ada, di buku paket adanya. Gak ada namanya. Ada. Gak ada namanya, suruh cari sendiri namanya. Ya udah cari. Caranya ya biar cepet ya, nggak kelamaan. Itu dicopot, kertasnya dicopot, cari dibagi satu-satu. Jadi semuanya kerja. Bagian aja satu-satu. Ada pertanyaan semua kan? Oke, biar cepat ini dicopot, dibagi semuanya. Ini kan pertanyaannya banyak, jadi semua punya tugas masing-masing. Kalau kamu yang nulis satu, nggak selesai-selesai nanti, ya. Caranya biar cepat, ini dicopot, dibagi satu-satu. Jadi kan semua mengerjakan, nggak cuma satu anak. Nah, kok nak enten-entenan nggak selesai-selesai. Ayo dicopot aja, biar semuanya dapat. Ini kan bisa dicopot toh. Nah, kalau nunggu satunya nanti lama. Nah, itu kan biar cepet toh. Sama aja. Oh, nggak usah bagus-bagus nggak apa-apa. Aku tahu kamu orang seni. Oke, langsung dicari permasalahannya. Nah, permasalahannya tadi sudah dijabarkan, berarti langsung ke halaman berikutnya. Nah, dibaca dulu, nanti ada isiannya di belakang. Buku paket ada kan? Nah, nanti silakan itu dicari referensi tambahan dari internet ya, karena buku paket juga kadang tidak memenuhi semua isiannya. Pipet volume atau pipet ukur untuk memompa larutan. Kalau ini adalah pipet gondoknya. Paham? Ini pipet gondoknya. Padahal pernyataan yang ini digunakan bersama pipet volume atau pipet ukur. Berarti alatnya digunakan sama-sama. Beda. Istirahat dulu ya, nanti dilanjutkan ketika masuk. Hah? Masih lama? Berapa? Sudah kelewat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dian Fidayanti, CGP Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Pamotan, Kabupaten Rembang. Dan di sini saya masih ditemani oleh beliau Bu Nurul, guru kimia kelas 10, dan PP saya Pak Hasan Asbullah. Jadi saya Bu Nurul di sini nanti saya ingin bercakap-cakap sedikit tentang hasil observasi kita kemarin pada hari Selasa. Ya, dari hari Selasa, dan ini baru ada kesempatan karena memang harus menunggu Pak Hasan terlebih dahulu untuk bisa observasi. Nah, di percakapan pra-observasi ini saya akan nantinya akan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pembelajaran waktu di dalam kelas kemarin. Nah, tujuan saya melaksanakan percakapan ini adalah untuk mengevaluasi proses pembelajaran, jalannya pembelajaran Bu Nurul kemarin di kelas, agar nantinya pembelajaran itu menjadi lebih baik lagi. Ngaten nggih Bu Nurul ya. Nah, sebelumnya bagaimana perasaan Ibu ketika observasi kemarin yang kita laksanakan kemarin itu, perasaan Ibu bagaimana? Waktu di kelas. Iya, waktu di kelas. Perasaan saya ya
alhamdulillah cukup senang karena bagaimanapun kalau di kelas kemudian ada namanya istilah observasi, berarti apalagi sepembelajaran sama-sama guru kimia itu membantu saya untuk mengevaluasi sendiri bagaimana proses pembelajaran, kurangnya di mana, kemudian harusnya bagaimana, itu membantu saya sendiri begitu. Ya Bu, ya. Di sini nanti ya saya hanya menyampaikan apa yang kemarin saya amati. Iya, bisa diceritakan kembali Bu, kira-kira ranah atau area pengembangannya Panjenengan dalam mengajar itu diambil dari ranah apa saja kemarin? Kemarin saya ambil ranahnya khususnya untuk materi keselamatan kerja di laboratorium. Ambil ranahnya satu pastinya kognitif ya Bu. Kemudian saya ke psikomotoriknya juga. Di situ dari ranah kognitifnya kita pakai model diskusi, alurnya pakai PBL modelnya, model pembelajaran PBL, problem based learning gitu problem based learning, kemudian dibantu dengan LKPD. yang itu untuk siswa, untuk membantu siswa agar lebih memudahkan alur diskusinya bagaimana. Kemudian di situ di LKPD-nya dituliskan beberapa langkah menjembatani beberapa siswa yang kesukaannya beda-beda. Di situ ada contohnya bisa menggambar alat, kemudian yang satunya bisa mencari bagaimana fungsinya, kemudian dari fungsinya bisa mencari gambarnya bagaimana. Itu kan menumbuhkan berpikir kritis gitu. Jadi anak-anak tidak sekedar hanya mencari alat ini fungsinya apa, tapi dari fungsinya dicari alatnya. Karena anak-anak itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda Bu, jadi memang perlakuannya harus berbeda. Kemudian dari segi psikomotoriknya dikembangkan untuk anak-anak bisa melakukan presentasi meskipun beberapa dari kemarin karena masih kelas 10 itu ketika presentasi belum tahu alurnya bagaimana setelah melakukan presentasi, sebelum melakukan presentasi atau prosesnya. Itu karena kemarin pas awal pembelajaran juga proyek, jadi anak-anak tuh belum begitu terbentuk jiwanya. Karena baru awal ya Bu ya. Peralihan juga dari tingkatan sebelumnya. Tingkat jenjang sebelumnya SMP ke SMA. Dari cerita Ibu tadi, kira-kira tahapan apa yang Ibu lakukan untuk mencapai tadi bisa mencapai ranah afektif, kognitif dan psikomotorik? Tahapan apa yang Ibu lakukan dalam pembelajaran ini? Saya melakukan tentunya pendampingan. Jadi ketika sudah diberikan LKPD-nya, saya melakukan pendampingan kepada siswanya. Karena siswa untuk membaca LKPD pun masih ada yang kesulitan. Jadi kita berperan aktif saja, berkeliling sehingga siswa itu kalau mau bertanya lebih mudah. Jadi seperti kemarin, Bu, yang ini bagaimana caranya? Yang ini apakah betul ini? Itu jadi membantu siswa begitu. Jadi sebagai fasilitator saja, hanya siswanya yang berpikir, siswanya yang mencari referensi, kita hanya membantu begitu istilahnya. Jadi guru sebagai fasilitator ya Bu, akan mendampingi peserta didik itu dalam mengembangkan bakat-bakatnya gitu ya, sehingga bisa mencapai kebahagiaan dia dalam pembelajaran. Nah, Ibu, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan itu sudah berhasil? Jadi bisa dikatakan berhasil atau belum? Menurut Ibu bagaimana, sejauh mana keberhasilannya itu bisa dilihat dari apa? Keberhasilannya menurut saya ya masih di tengah-tengah ya Bu, belum 100% berhasil karena dalam pembelajaran pun kita dipengaruhi oleh faktor dari sifat karakter siswanya juga, kemudian dari bakat minatnya juga, kemudian mungkin dari pengelolaan kelasnya juga. Jadi ada beberapa seperti kemarin di 10.8 itu ada beberapa anak memang yang memerlukan bimbingan ekstra begitu. Jadi kita belum sepenuhnya bisa mengembangkan 100% untuk pembelajarannya. Jadi
dari apa yang Ibu lakukan kemarin itu kan sudah ada beberapa hambatan ya, di antara tadi yang Ibu sebutkan dari peserta didiknya ya. Nah, Ibu kira-kira apakah ada hambatan atau tantangan atau kekurangan lain dari sarana prasarana yang disediakan di sekolah atau bagaimana selain dari murid? Tadi kan Ibu sudah mengatakan dari muridnya ya. Untuk mengukur keberhasilan itu apakah bisa dilihat dengan bagaimana sarana prasarananya yang tersedia? Oke, itu Bu, sebenarnya faktornya banyak ya Bu, bukan hanya dari peserta didik, mungkin dari sayanya juga, dari gurunya, mungkin dalam membimbing atau memberikan pengarahan di lembar kerjanya juga mungkin belum dipahami 100% instruksinya. Kemudian dari sarana prasarananya saya kira sudah memadai. Jadi kemarin seperti ketika setelah pembelajaran itu diadakan kuis. Nah, itu anak-anak ternyata senang seperti itu di model kayak game itu, senang. Jadi lebih tertarik. Lebih tertarik. Mungkin kita sendiri sebagai guru harus lebih berinovasi lagi bagaimana cara pembelajaran yang menarik siswa, terutama mapel-mapel eksak ya, seperti kimia. Jadi anak-anak lebih tertarik untuk belajar kimia lebih lanjut. Iya, langsung itu Bu. Apa rencana Ibu untuk kedepannya? Untuk kedepannya saya berencana untuk terus mengembangkan bagaimana pembelajaran itu bisa diinovasikan. Jadi dari segi persiapannya juga, kemudian bagaimana cara mengelola keberagaman karakter siswa dari berbagai minatnya, bagaimana cara kita mengembangkan gaya belajar siswa yang bermacam-macam, berdiferensiasi, bagaimana kita memahami antara siswa dan gurunya, bagaimana cara mengelolanya itu masih perlu dikembangkan, dan pengenalan itu tuh butuh waktu Bu. Apalagi kita tuh setiap tahun ganti muridnya, ganti siswanya, jadi itu harus selalu dan harus belajar gitu. Memang belajar itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia, dan tidak mengenal tempat. Jadi itu memang semuanya harus belajar. Nah, Bu, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan, Ibu angan-angankan itu akan berhasil. Nah, pertanyaan saya, kira-kira Ibu akan mulai tahapan untuk rencana itu kapan, Bu? Mulai rencana pastinya pada awal pembelajaran sudah mulai, apalagi setelah kemarin observasi kan kita mengetahui sampai mana kita ternyata cara belajarnya, atau kita berdiskusi atau pembelajarannya bagaimana, itu nanti langsung akan diterapkan Bu. Mulai kemarin pasca observasi atau observasi kemarin, saya mulai mengevaluasi juga pada diri sendiri untuk lebih mengembangkan lagi begitu Bu. Tapi ya mengingat kadang waktunya terbatas, jadi terkadang hanya menerapkan beberapa beberapa hal saja begitu untuk mengembangkan lagi bagaimana cara pembelajaran yang baik. Itu. Terus kira-kira Bu, jika harus direalisasikan dalam hari, kira-kira ada perbaikan, tadi kan ada jenengan sudah sebutkan, jelaskan bahwa ada hambatan, ada kekurangan gitu ya. Nah, kira-kira usaha Bu Nurul sendiri untuk mengatasi itu nanti di pertemuan di berapa lagi atau di kelas berapa bisa disampaikan, diperbaiki apa yang Bu Nurul keluhkan tadi bisa diperbaiki di kelas berapa atau hari apa Bu? Iya, tentunya karena saya mengajar semua jenjang di kelas 10 dari 10.1 sampai 10.8, tentunya setelah dari 10.8, karena kemarin yang pertama Bu masuk materi itu tentunya saya terapkan juga di kelas lain dari kelas 10.1 sampai 10.7, tentunya harinya juga masuknya kebetulan baru materi minggu ini dari mulai hari Senin tadi. Dikembangkan lagi, dan di 10.8-nya saya kembangkan untuk materi selanjutnya. Iya, itu ya untuk besok di 10.8-nya. Terima kasih Bu Nurul atas jawaban-jawabannya, dan semoga rencana yang sudah tadi itu bisa terrealisasikan dengan baik dan bisa menghasilkan hasil yang baik. Nah, baik, saya memberi kesempatan kepada Pak Hasan selaku pengajar praktek di
kelas saya untuk memberikan umpan balik atas pasca observasi ini. Monggo Pak Hasan, kami persilakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dian dan Bro yang tadi saya mendapatkan dengan coaching ini tadi. Iya, coaching. Iya. Coaching di situ Bu Dian sudah nampak baik untuk memantik guru untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, dan saya melihat dari sisi pembicaraan tadi bahwa Bu Nurul selaku guru itu sudah melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, jadi sudah mulai membeda-bedakan. Iya. Artinya sudah artinya Terbedakan berdasarkan keinginan dan profil minat belajar, belajarnya. bisa minat, bisa kesiapan. namanya. Ya. Kemudian saya juga sepakat dengan Bu Nurul juga bahwasanya kita juga akan menghadapi sesuatu yang berbeda-beda tadi, dan perlu adanya sebuah strategi yang menyenangkan. Saya rasa itu hal yang baik. Kemudian yang paling utama itu adalah perlu adanya sebuah evaluasi. Adanya sebuah evaluasi apa yang sudah kita lakukan hari ini, apa yang sudah kita sampaikan kepada anak, kita evaluasi dan kita gunakan, kita terapkan, kita rencanakan untuk pembelajaran yang Anak ada. Iya. Terus itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan atas umpan baliknya. Terima kasih juga Bu Nurul karena meluangkan waktu untuk pasca observasi tadi. Demikianlah pasca observasi saya CGP Angkatan 8 atas nama Dian Bidayanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.